Bahagiakanlah orang tuamu, jadikanlah orang tuamu raja, maka kau akan jadi raja. Yang pertama, saya sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Allah SWT. Pada hari ini, tadi sudah dilaksanakan kenaikan pangkat di Mabesat. Ini berkat karena Allah SWT. Ini syukur kami dan saya yakin di dunia ini nggak ada yang tiba-tiba, semua diatur sama Allah. Termasuk daun jatuh, itu dalam Al-Quran ditegaskan. Apalagi ini masalah kepangkatan. Nah, saya selaku asisten operasi harus tahu kemampuan prajurit saya sebelum kita menyampaikan masalah kegiatan tempur dan lain-lainnya. Dan ini sangat penting sekali. Berikutnya masalah keluarga juga. Sehingga sebelum dinas, keluarga dulu. Kalau keluarga harmonis, keluarga enak, insya Allah dinas pun akan lancar, tidak terbebani. Sampai hari ini saya pelajari, saya rasakan sendiri, saya belajar dari banyak pemimpin yang sukses. Bahagiakan orang. Bahagiakan orang tuamu, khususnya ibumu. Sampai hari ini, ya saya bersyukur, saya menyadari ibu saya mungkin dari pendidikan SD nggak lulus ibu saya, Mbak. Tapi doanya, karena setiap saya mulai saya masuk akabri, ya beliau yang selalu menjaga saya. Ya, sampai hari ini, jangan sekali-kali kecewakan orang tua. Bahagiakanlah orang tuamu, jadikanlah orang tuamu raja, maka kau akan jadi raja. Tapi kau jadikan orang tuamu pembantu, maka kau akan jadi pembantu. Dan ini sudah dalam cerita riwayat Rasulullah sudah disampaikan. Pernah seorang sahabat menanyakan, siapa yang aku cintai Rasul? Ibu menurut ayah. Aku, kamu, kita dalam keadaan. Saya sangat mengenali sosok suami saya. Suami saya ini seorang yang memang disiplin. Disiplin di rumah, di pekerjaan sangat disiplin. Makanya kadang awal-awal menikah tuh saya suka ini, Mbak, suka proses adaptasi. Ternyata bertanggung jawab dengan pekerjaan. Kadang-kadang keluarga pun kalau memang tidak terlalu urgent, pasti pekerjaan yang diutamakan. Karena waktu awal-awal menikah kan dipasukan, Mbak. Jadi sampai sekarang pun tetap disiplin yang saya lihat. Kemudian Pak Susul ini orang yang sangat sayang dengan keluarga, terutama sangat menyayangi ibunya. Dengan proses yang dahulu ini, Pak, sampai sekarang ini beliau itu sangat peduli sekali dengan ibunya, keluarganya, ada ini keluarganya. Itu yang saya lihat, sangat sayang dengan keluarga. Kemudian Pak Susul ini orang yang apa adanya. Saya dibesarkan di suatu daerah di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Saya lahir tahun 69, sekitar 50 atau 50 tahun yang lalu. Waktu SMA kelas 3 ini, saya sempat merenung. Dengan lihat kondisi keluarga saya jujur saya nggak mungkin saya kuliah, karena saya tidak membebani orang tua saya. Nah, saat itu saya punya teman saya ini dulu SMA Kudus tidak naik, ingin pindah di SMA yang bisa menerima. Masuklah di SMA Negeri Lasem, waktu itu masih Negeri Lasem. Sekarang kan SMA Negeri 1 Lasem tuh, nggak tahu salah. Nah, teman saya ini satu bangku sama saya.
Begitu mau lulusan, tiba-tiba saya diajak, dipanggil satu bangku, dikasih belangko, saya nggak tahu itu. Sus, ayo nemani saya masuk Akabrin. Nah, tahun 89 itu kan media kan nggak ada, malah koran pun nggak ini. Saya nggak tahu itu Akabri apa, terus yang tahu di saya itu ya marinir dulu kan, karena dekat Surabaya kan. Terus saya tanya, Akabri itu gimana? Akabri itu seperti ini, dikasih foto, ini sekolah pemimpin Letnan Duan. Terus ada fotonya yang baru tahu bahwa itu foto PDH Taruna pakai chevron coklat itu. Saya lihat, ini foto puisi ini. Enggak, ini sekolah Akabri, ini kakak saya, sekarang tim pelarin. Mengikuti orang tua, tapi kalau nggak ngaji ini diajar sama bapak dulu. Dulu ya, ayah saya keras. Kalau saya nggak ngaji, ya. Kalau dulu kan ngaji kan kita ke Langgar itu. Wah, itu awes asar itu loh. Bapak tuh wajib anak-anak semua itu. Anak. Sampai hari ini saya masih ingat guru ngaji saya, almarhum Pak Salim, di Terongannya Bu ya. Iya. Makanya saya kalau cerita Ibu. Tadi udah nyampaikan, pesannya aja saya almarhum itu, kamu kerja yang penting jujur, jangan mencuri. Kalau bisa punya rezeki, bantu orang lain. Dan ini diterapkan. Ibu saya ini dengan anak yang waktu itu masih 7 orang. Bahkan kadang-kadang keponakan bapak pun ke rumah ikut ibu. Dan ibu ini tidak pernah ngeluh. Dengan anak yang masih kecil-kecil, saya SMA paling besar. Saat itu pernah saya mengalami, makanya saya sering cerita kepada anak-anak saya, ponakan, sekarang udah enak. Dulu kami merasakan bagaimana makan nasi jagung, tidak hanya makan aja. Bagaimana deplok jagung, kalau orang Jawa itu deplok Bu ya. Jadi terus menanak nasi, akhirnya sarapan dulu telur itu 1 sama tepung Bu ya. Jadi saya sering ngalah, kan adik saya masih kecil-kecil. Sehingga kadang-kadang ya saya sebagai anak laki-laki pertama, saat itu ya sekolah kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Ibu saya tidak tahu untuk ingin membantu saya kepada ibu orang tua saya. Kadang-kadang di daerah saya itu kan daerah Binangun itu kan ada truk yang berhenti itu, ikut saya sama anak-anak situ untuk mencuci mobil. Kadang-kadang malam karena rumah dulu perutani kecil seperti sekarang kan, Pak kan 2 kamar itu. Bayangkan 7 anak dengan 2 kamar. Jadi kadang-kadang saya mengalah. Jadi ini ya Pak baik sama orang tua yang nggak berani kok. Jadi saya mengalah karena anak ibu kan 7 orang, saya anak laki-laki pertama. Adik saya kecil-kecil, jadi 1 kamar tuh 5 orang di bawah. Kita unik ya ini pembelajaran masalah sedekah. Tahun 2016 saya jadi Danrinja 4 di Ponorogo. Saya mendapat undangan surat untuk memberikan ceramah tentang wawasan kebangsaan. Jadi begitu saya memberikan pelajaran ceramah masalah wawasan kebangsaan, saya akan tanya satu-satu sama. Jadi mereka anak-anak ini kumpulan anak-anak hebat. Jadi sekolah gratis. Jadi se-Jawa Tengah diambil yang bagus-bagus. Dan banyak anak yatim, anak orang nggak punya, disekolahkan di situ, diasramakan. Begitu saya tanya, di sini yang anak yatim berapa orang? Ada kurang lebih ya 30 orang itu lah. Terus yang ditinggal ibunya setelah lahir angkat tangan 2 tahun. Ada 1 orang, tinggal 1 orang ini. Usia berapa pada saat ibu meninggal? Usia 2 tahun. Bapak pada saat masih di kandungan. Terus sekarang sama nenek. Ini cerita bagaimana hebatnya sedekah. Terus anaknya saya tanya, Adik, apa yang Adik inginkan untuk membahagiakan nenekmu yang sekarang? Siap, Pak Komandan, saya dikutus sama nenek saya jualan. Oh jualan, terus kamu ingin bantu apa? Kalau ada rezeki saya ingin bantu untuk kasih modal. Udah gini, sama. Adik punya keinginan, saya juga punya keinginan. Hari ini Adik ingin membantu neneknya untuk berikan modal untuk jualan. Saya juga. Saya ingin bagaimana merasakan berangkatan ibu saya berangkat haji. Ayo kita sama-sama. Terus saya sampaikan pada guru, kan kita kalau mengajar atau ini kan ada honor itu kan. Nah, Dek, ini ada rezeki. Saya nggak lihat ada honor nanti ini. Pak, tolong honor saya nanti ngajar kasihkan sama Dek ini. Kita sama-sama doain ya Dek ya. Saya minta bantuan, semoga ibu saya berangkat.
Nah, ini ada sedikit modal untuk nenek. Selesai, saya kasihkan ini, saya pulang, itu sekitar jam 11. Di perjalanan jam 11.15 saya ditelepon dari Dispintalan. Bang, ini ada kursi kosong. Bulan depan ibu abang berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Ya Allah, apakah ini jawaban yang sudah diberikan oleh Allah? Kalau orang mungkin sering dengar keberhasilan seorang laki-laki karena ada satu orang perempuan yang menjaga. Kalau saya mungkin agak beda. Keberhasilan seorang laki-laki karena dijaga oleh dua orang bidadari, dua orang wanita. Yang pertama jaga cara non fisik ibu saya, karena Pak tiap hari tidak ketemu saya mungkin ya di kampung. Tapi doanya ini Mas, bukan manggil. Ini kalau kita yakin, sangat yakin, insya Allah. Yang kedua ya istri yang mendampingi saya sampai hari ini, dua perempuan ini. Orang yang mau maju adalah orang yang mau evaluasi dan mau menerima saran masukan. Dari kesalahan-kesalahan itulah kita perbaiki, evaluasi. Jadi harus mau berubah. Kesalahan yang lalu jadikan evaluasi. Saya bukan yang terbaik, tapi setiap kerja saya selalu berusaha berbuat yang terbaik.